Orang Wau kan ada pepatah juga leh. Dima bumi dipijak, di sinan tanah di Kapleang. Dima trotoar tampak, di sinan galeh di Kambang. Maka dalam urusan bisnis, orang Padang terkenal satu langkah lebih maju dibandingkan orang Cina. Orang Cina yang punya ruko, orang Padang satu langkah membuka di depannya. Trotoar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadun di mana saja berada. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita sadonya. Amin ya rabbal alamin. Manggalih atau badagang, terutama pedagang kaki lima, nan merupakan salah satu sektor informal nan banyak dilalui di sebagian kelompok masyarakat. Salah satu etnik Minangkabau merupakan perantau yang paling atau termasuk paling banyak menjadi pedagang kaki lima, baik di pasar-pasar maupun di tepi-tepi jalan dan punya keramaian atau nan tepi-tepi jalan yang ramai, bahkan trotoar pun dijadikan lapak untuk berdagang atau manggalih. Dalam manggalih di kaki lima banyak macam ragam metode atau cara mempromosikan barang dagangan biar capek laku. 5.000 ya, yuk. Bang, 5.000 kaosku bang, 5.000 yang beli masuk surga, ayo sayang. Namun situasi kini dengan adanya pandemi sehingga banyak kebijakan pemerintah untuk PPKM membuat pedagang-pedagang khususnya pedagang kaki lima, mungkin umumnya seluruh pedagang baik khususnya pedagang Minang perantauan banyak nan mengeluh, banyak nan bangkrut atau gulung tikar karena sepinya pasar, sepinya pembeli dan hal-hal lainnya. Berdagang atau mengeleh butuh perjuangan. Menggalih atau berdagang membutuhkan mental dan kuat. Mental pedagang atau pengalih, mental saya jualan karena jualan tidak selalu laku, pengalih tidak selalu berjalan mulus. Menggalih atau berdagang kadang langang pembeli, kadang menggalih untung sekete, bahkan kadang menggalih rugi banyak sampai gulung tikar atau bangkrut. Pedagang perlu seni, pedagang memiliki seni. Ketika jualan laku, rezeki diberikan bak hujan dari dan sedang turun. Iku merupakan ujian juga bagi pedagang
untuk selalu bersyukur dan tidak sombong, dan tidak lalai dalam menjalankan kewajiban kepada Sang Pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika jualan langang, rezeki diberikan seperti kemarau panjang dan kering kerontang. Iku ujian bagi pedagang dalam kesabaran menghadapi keadaan. Ikut tetap arif kita di jalanan, karena Allah lah menentukan takdir. Disiku kerja kare usau dalam usau syarat tawakal kepada Nang Kuasa. Berdagang merupakan jalan rezeki dan nafkah yanglah dijalankan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dahulunya. Berdagang merupakan rezeki yang 9 pintu terbuka untuk itu dalam usaha. Namun bagi kita perantau Minang khususnya juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, karena dengan teknologi Allah banyak berganti gaya pembeli atau kebiasaan pembeli. Berkembangnya marketplace online seperti Shopee, COD, Bayar langsung di tempat. Shopee COD, pasti dijamin aman. Tokopedia, WID, coba cek Tokopedia. PJ tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar tanpa semua, selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Bukalapak, No money, no dong. Paket. No money buat ongkir. No ongkir 1.000 kali di Bukalapak. Plus cashback 20%. No ongkir di Bukalapak. atau lain-lain. Semua menu kesayangan Indonesia bersatu di GrabFood. Diskon sampai dengan 50.000. Kita harus bisa mengikuti atau ikut dalam teknologi Go, sehingga kita tidak ketinggalan dari orang-orang lain dan pedagang mengikuti perkembangan zaman dengan membuat toko online. Karena dalam data yang valid bahwa transaksi online itu sangat luar biasa nilainya. Artinya benar bahwa ala banyak orang nambah pindah bertransaksi dari konvensional ke online. Itu tidak boleh ketinggalan. Sebagai pedagang Minang yang terkenal orang Padang pandai dagang, kita juga harus ikut perkembangan zaman sehingga tidak hilang kata bahasa orang Padang itu orang pandai dagang. Saatnya kita mengantisipasi dan berperan dalam perkembangan zaman. Banyaknya berubah gaya hidup dalam baju Bali. Untuk masyarakat Minang khususnya juga harus mengikuti perkembangan zaman.
Sawadanya pepetah lamulah majakan kepada kita, yakni bunyinya sakali ayi gadang sakali tapian berubah. Mungkin maknanya bisa kita terjemahkan masuk perubahan zaman, perubahan kebiasaan, perubahan gaya kehidupan itu pasti terjadi. Kita harus bisa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman itu. Mungkin banyak dosen kita yang mengatakan ambo gaptek, ambo ndak mengerti, ambo tidak tahu, tidak paham. Untuk itu seharusnya generasi-generasi muda kita, mungkin anak-anak kita bisa membantu kita dalam hal-hal seperti itu. Karena anak-anak zaman kini sangat capek memahami dan mengerti soal perkembangan teknologi. Itulah gambaran kondisi kini pedagang kaki lima atau pedagang Minang di perantauan, khususnya dalam kondisi negara masih pandemi. Semoga kita selalu dalam kesabaran dan tetap bersyukur dalam kondisi apapun, karena Allah sang penguasa alam yang menentukan segala sesuatu. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.